Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di Liga 1 antara Arema FC versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 1-2. Kita tahu ini adalah pertandingan yang penting bagi kedua tim. Dan 3 poin menjadi harga mati jika mereka ingin mengejar Bali United yang untuk sementara memang masih berada di peringkat nomor 1. Karena meskipun Persib Bandung menang, tapi Persib Bandung kalah selisih gol dari Bali United. Dan seperti yang kita bisa perhatikan bahwa pertandingan berjalan ketat dan juga keras. Memang ada 3 gol yang tercipta tapi tidak banyak peluang dari kedua tim. Nah ini memang membuktikan bahwa kedua tim ini punya lini tengah yang kuat. Karena begitu banyak duel yang terjadi di lini tengah untuk juga menyulitkan para pemain dari kedua tim untuk bisa membagi bola ke lini depan. Kita lihat juga ada pemain pengganti yang memberikan kontribusinya di pertandingan ini. Bruno yang masuk sebagai pemain pengganti menggantikan David da Silva yang cedera justru bisa mencetak 2 gol. Kita tahu sebelumnya Bruno dikritik karena penampilannya yang tidak sesuai dengan harapan, dia sulit mencetak gol. Tapi di pertandingan ini dia menjadi solusi untuk Persib Bandung setelah Persib Bandung tertinggal. Justru Bruno bisa mencetak 2 gol membawa Persib Bandung meraih kemenangan. Sedangkan dari Arema FC yang saya perhatikan permainan mereka cukup Spartan. Mereka juga mendapatkan lebih banyak peluang yang berbahaya di pertandingan ini. Tapi pada akhirnya kita melihat bahwa para pemain Persib Bandung bisa mempertahankan keunggulan mereka dan meraih kemenangan yang penting ini. Kita juga melihat bahwa penampilan dari Teja Paku Alam luar biasa di match ini. Nah saya harapkan juga bahwa pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong juga menonton pertandingan ini dan melihat begitu banyak penyelamatan yang dilakukan oleh Teja Paku Alam. Karena jika bukan karena Teja yang melakukan penyelamatan itu, maka belum tentu Persib Bandung bisa memenangi pertandingan ini. Apalagi itu penyelamatan terakhir yang dia lakukan dari John Alvarizzi yang melakukan syuting dari luar kotak penalti yang keras. Bola melengkung di atas udara dan masih bisa di-save oleh Teja Paku Alam dengan 1 tangan. Nah disinilah kita melihat juga peran besar dari kedua penjaga gawang dari masing-masing tim. Maringa juga melakukan penyelamatan yang super cemerlang dari upaya Ezra Walian yang melakukan syuting dari luar kotak penalti. Itu juga save yang spektakuler. Dan juga kita bisa melihat bagaimana para penyerang dari kedua tim itu sebetulnya dikawal oleh para pemain bertahan dari masing-masing tim sehingga sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan peluang. Terutama Carlos Fortes dari Arema FC dan juga sebelumnya ketika David da Silva bermain. David da Silva bahkan pada saat dia bermain di babak pertama tidak mendapatkan peluang yang berbahaya sama sekali. Carlos Fortes betul mendapatkan 1 peluang, tapi setelah itu dia sulit sekali untuk mendapatkan ruang di dalam pertahanan dari Persib Bandung. Dan di sini terbukti bahwa pertahanan dari kedua tim ini solid dan memang dua tim ini yang tidak banyak kemasukan gol sejauh ini di Liga 1. Saya ingin dulu membahas lineup dari kedua tim teman-teman. Triple B selalu membahas lineup dari kedua tim. Dan menarik justru untuk dilihat bahwa para pelatih dari kedua tim ini mengandalkan strategi menyerang di pertandingan ini ya teman-teman. Tapi strategi menyerang dari Arema FC sedikit berbeda. Mereka menunggu dulu setelah para pemain Persib ini kehilangan penguasaan bola, baru mereka akan keluar secara cepat untuk bisa melakukan serangan ke lini pertahanan dari Persib Bandung. Dari Arema FC, Maringa, ada Diego Michels, ada Sergio Silva, Fabiano Beltram, luar biasa permainannya di match ini. Alvarizzi, Renshi, Jayus Haryono, Dendi Santoso, Rafli, Dedik Setiawan, dan Carlos Fortes. From Persib Bandung, David da Silva, Freds Butuan, Beckham Putra, Erwin Ramdhani, Maklok, Rashid, Ardi Idrus, Victor Igbonevo, Nick Kuipers, dan Hen. Penjaga gawang Teja Paku Alam. Dari jalannya pertandingan memang di 15 menit awal jalannya pertandingan ini Persib Bandung mengurung Arema FC. Dan mereka juga mendapatkan peluang yang berbahaya dari Erwin Ramdhani yang mendapatkan umpan dari Maklok. Setelah itu perlahan-lahan para pemain Arema FC mulai keluar menyerang. Dan mereka mendapatkan peluang emas dari Carlos Fortes. Yang justru di sini kita melihat bahwa keputusan yang diambil oleh Teja itu tepat. Bisa saja dia keluar untuk bisa menutup ruang gerak dari Fortes. Tapi dia memilih mundur lagi dan ternyata syuting dari Fortes masih bisa dia halau. Dan setelah itu tidak banyak peluang dari kedua tim teman-teman yang sepertinya di babak pertama terlihat bahwa mereka fokus dalam upaya bertahan mereka. Setelah itu tidak banyak peluang dari kedua tim dan sebelum babak pertama berakhir, David da Silva tidak bisa melanjutkan pertandingan dan dia diganti dengan Bruno dan Bruno masuk hanya dalam sisa beberapa menit waktu babak pertama sehingga dia juga tidak bisa
memberikan kontribusi yang berarti hanya 3 atau 4 menit sisa dari babak pertama. Kemudian memasuki babak kedua, terlihat bahwa permainan dari Arema FC mulai lebih terbuka. Mereka mengambil inisiatif untuk membangun serangan dan akhirnya bisa mencetak gol. Rafli yang memberikan umpan kepada Jayus. Mungkin para pemain Persib mengira ada offside, tapi ternyata pergerakan dari Jayus tidak offside dan dia bisa mencetak gol pembuka di pertandingan ini untuk Arema FC. Teja sudah keluar dari garis gawangnya, tapi Jayus lebih cepat ya, atau lebih dekat ke bola sehingga dia bisa mencetak gol. Dan setelah itu kita melihat duel yang cukup keras terjadi dari para pemain kedua tim, terutama di lini tengah, karena para pemain Arema FC juga coba untuk mencegah para pemain Persib membangun serangan yang cepat, dan itu juga menyulitkan para pemain Persib untuk bisa menciptakan peluang. Kemudian Robert Rene Alberts melakukan 2 pergantian pemain, Febri masuk, Beckham Putra keluar, Erwin keluar, Ezra masuk, karena yang saya juga melihat bahwa Erwin dan juga Beckham itu terlihat hanya di 30 menit awal babak pertama yang bisa mengganggu pertahanan dari Arema FC. Setelah itu terlihat mereka sulit sekali melakukan pergerakan. Dan ternyata di babak kedua mereka diganti dan Rafli juga akhirnya keluar. Sebelum Rafli keluar, memang kita melihat bahwa dia mendapatkan peluang. Lagi-lagi ya, penyelamatan dari Teja teman-teman. Itu tidak mudah tentunya. Rafli sudah begitu dekat dengan Teja. Refleksnya luar biasa. Dia bisa melakukan one hand save dan umpan yang begitu akurat dari Dedik Setiawan ya, jika saya tidak salah itu dari Dedik Setiawan. And finally Bruno bisa mencetak gol. Nah, disinilah peran dari wingers Persib Bandung. Mereka perlu memberikan suplai bola yang akurat. Sebelum gol ini sulit sekali bagi Freds Butuan atau juga Febri yang baru masuk untuk bisa memberikan suplai bola kepada Bruno. Dan ketika Freds memberikan suplai bola tersebut, terlihat Bruno berada dalam free position dan dia tidak menyia-nyiakan peluang tersebut dan bisa menyamakan kedudukan untuk Persib dari peluang pertamanya on target. Setelah itu terlihat para pemain Arema FC juga coba untuk mengambil atau meraih keunggulan, tapi tidak mudah karena saya melihat bahwa para pemain Persib mengandalkan high line of pressing. Jadi pemain seperti Kuipers dan Victor naik cukup tinggi hingga ke lini tengah. Itu yang menyulitkan juga para pemain dari Arema FC untuk membangun serangan, terutama dari sektor wing, sehingga 2 penyerang sayap mereka diganti, Dedik diganti, Dendi diganti, masuk Rian Kurnia dan Tito Hamzah. Namun ternyata Persib Bandung yang bisa mencetak gol untuk bisa meraih keunggulan di pertandingan ini. Peran besar dari Rashid yang memberikan umpan kepada Bruno dari quick corner ya, atau short corner yang dilakukan. Febri memberikan bola kepada Rashid dan Rashid mengangkat bola tersebut dan Bruno bisa mencetak gol keduanya di match ini, dua-duanya dengan kepalanya. Dan di sini terlihat bagaimana pinternya Bruno mencari ruang gerak untuk bisa mencetak 2 gol ini, dan terlihat dia bermain dengan semangat tinggi dan sepertinya juga dengan emosi tinggi ya, karena tentu dia juga ingin membuktikan bahwa dia juga adalah pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Dan dengan 2 gol tersebut akhirnya Persib bisa meraih kemenangan. Bisa saja Arema FC menyamakan kedudukan karena ada peluang dari Renci dan kemudian juga dari John Alvarizzi. Dan yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini bahwa kedua pelatih ini perlu mengambil keputusan yang krusial di tengah pertandingan. Seperti Coach Robert Rene Alberts, dia memainkan Bruno menggantikan David da Silva, padahal kita tahu sebelumnya Bruno sulit sekali memberikan kontribusi bukan saja untuk mencetak gol, tapi dapat peluang saja susah. Tapi Coach Robert Rene Alberts sepertinya tetap percaya kepada Bruno dan dia memainkan Bruno untuk menggantikan David da Silva, padahal bisa saja dia memainkan pemain lain, mungkin Ezra Walian yang masuk menggantikan Bruno, tapi dia tetap memilih Ezra Walian yang menggantikan David, tapi tetap dia memilih Bruno yang masuk menggantikan David da Silva. Dan dari Almeida, dia sudah melihat bahwa Dendi dan Dedik sulit untuk bisa memberikan kontribusi di sisa 15 atau 20 menit jalannya pertandingan. Kemudian dia memainkan Rian Kurnia dan Tito Hamzah, tapi terlihat Rian dan Tito cukup lamban untuk bisa membangun transisi positif sehingga akhirnya Persib Bandung bisa menang dengan skor 1-2. Kalau kita melihat bahwa teamwork di antara para pemain dari kedua tim sebetulnya tidak konsisten sepanjang 90 menit ini, karena sepertinya kedua tim ini khawatir untuk melakukan kesalahan. Tapi 3 gol yang tercipta di pertandingan ini ya bukan karena kesalahan dari salah satu pemain dari kedua tim, tapi karena memang murni ada umpan yang akurat diberikan oleh para pemain dan finishing yang sempurna oleh para pemain yang mencetak gol. Sebelum saya menyelesaikan pembahasan ini, tentu perlu saya memanggil juga partner saya yang kemarin juga memberikan prediksinya yang ternyata benar, Bung Jas. Bung Jas, please come. Hai teman-teman. Nah, Bung Jas, ini prediksi kamu ternyata benar nih. Prediksi saya kan kemarin 50-50. 50-50 itu berarti hasil draw ya teman-teman. Tapi Bung Jas nih prediksi Persib Bandung bisa menang. Dan Persib Bandung menang
tanpa David da Silva tuh Jas. Nah, kamu melihat permainan kedua tim seperti apa sih di pertandingan tadi? Kalau di pertandingan tadi babak pertama itu ya oke-oke aja, tapi babak kedua yang ada banyak peluang dan gol. Oke, kalau kamu melihat Persib tadi kan kehilangan David da Silva. Nah, bagaimana perasaan kamu pada saat tadi David da Silva diganti? Ya waktu David da Silva diganti saya cukup khawatir, Oke. tapi ternyata ada super sub yang Bruno dimainkan dan dia juga lagi on fire, jadi dia bisa mencetak 2 gol dan dua-duanya header lagi, Bang. Kalau bisa mencetak 2 gol pakai header Bruno, artinya apa tuh? Dia pemain seperti apa nih tadi di pertandingan tadi, Bung Jas? Ya artinya dia pintar mencari free space. Oke, sampai dia mendapatkan peluang tersebut untuk mencetak gol ya. Oke, sebelum kita menyelesaikan konten ini Bung Jas, menurut kamu siapa sih, tim mana sih ini yang bisa menjadi juara musim ini? Sekarang Persib udah menang, poinnya sama dengan Bali. Bali masih number 1, Bali punya 1 pertandingan di tangan. Nah, kalau menurut kamu nih peluang dari Persib seperti apa nih? Ya peluang dari Persib itu juga bergantung hasilnya Bali. Hasilnya Bali ya, itu dia teman-teman, karena form dari Bali lagi konsisten ya. Bali kan lagi menang terus-menerus ya. Kita tunggu juga nanti pertandingan Bali United lawan Persiraja, kemudian Bali juga masih akan menghadapi Arema FC, sedangkan Persib Bandung masih akan menghadapi Madura United, kemudian Persebaya Surabaya, dan tentu sisa pertandingan dari Liga 1 akan semakin seru dan ketat, kita tahu persaingannya. Dan secara matematis seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa masih ada 5 tim yang punya peluang menjadi juara. Ya kita tunggu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liga 1 musim ini. Tapi saya lupa tanya, man of the match siapa sih menurut kamu di pertandingan tadi? Bruno, karena dia bisa mencetak 2 gol. Iya, karena Bruno menjadi pembeda di pertandingan ini teman-teman, dan dia bisa menjadi super sub yang menjadi solusi untuk Persib Bandung, apalagi Bruno mencetak gol setelah Persib tertinggal. Saya membuat konten ini di malam hari jelang saya berangkat nanti untuk siaran pertandingan Liga Champions teman-teman, antara Real Madrid versus Paris Saint-Germain. Jangan lupa juga nonton pertandingan tersebut hari Kamis dini hari nanti, di mana kita tahu bahwa ini adalah pertandingan yang penting untuk Real Madrid setelah mereka tertinggal di leg pertama dengan skor 1-0. Maka itu saya membuat konten ini di malam hari, karena tentu jika saya tunggu sampai besok, ya sudah kelamaan jika saya membuat konten ini sampai besok sore kan, karena besok saya akan membuat konten dari pertandingan Liga Champions antara Real Madrid versus PSG. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar, bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini, sekalian memberikan prediksi kalian. Ya kan, tim mana yang akan menjadi juara dari Liga 1 musim ini? No hate, Only football. salam sepak bola.